إلى صاحب الإمام عبد الله بن أن الله تغشم برحمة والمغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة ويحفظنا بذلك ينفعد علينا وعلى أولادنا وأحبابنا بركاتهم ونفحاتهم وأسرارهم وأنوار وعلوم في الدين ودنيا آخر سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفعنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبي وآلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم وعنكن أجمعين. وعليك باجتناب الكذب رأسا وقول أخذته بكذا وأعطيت عليه كذا ولا أبيع إلا بكذا وأنت بقولك غير صادقين فتخسر من حيث ترجو الفائدة إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah umur serta sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah, dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriyah dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kita membaca kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan daripada susunan beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu wa alaika bizinabil kizbi ra'san. Kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan lazimi atas engkau dengan menjauhi berdusta sama sekali. Jadi kalau kita berusaha, berdagang, bisnis, apapun selain itu,
jangan berdusta lah. Dan mengatakan, dan jauhi mengatakan, misalkannya bersuara, akhadtuhu bikadza wa ataitu alaihi kadza wa la abi'u illa bikadza wa anta bi qaulika ghairu shadiqin. Jangan kita itu bersuara, ujarnya, aku mengambil barang ini nah, akan dia barang dengan harga segini, ujarnya. Terus aku, ujarnya, mengasihi engkau, menjuali engkau atasnya barang itu segini harganya, dan aku kada menjual kecuali dengan seini. Kan sebagian penjual itu nang berjual ini sebagiannya bepadah. Aku kada kawa ujarnya menjuali saya itu, kada pas lagi, kada sampai lagi apa modalnya, ujarnya. Kadang-kadangnya bepadah, aku mau ambil saya ini, ujarnya. Nah, jadi aku menjual saya ini. Ya biasanya kalau pedagang itu bepadah, ada purun lagi orang menawar, ya Allah. Nah, inya bepadah kayak itu, dan halnya wa anta fi qaulika ghairu shadiq, dan halnya engkau pada perkataan engkau itu tidak benar, kada bujur, patah suruh, maka engkau rugi, min haitsu tarzul faidah, daripada sekira-kira engkau mengharapkan faidah. Artinya kita ini atau siapapun lah, berdagang, berjualan dengan pandirannya dusta, kada bujuran, mengharap hujungannya ganal. Nah, ini padahal rugi jadinya. Padahal rugi. Bahkan ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perdagangan sifat jujur itu membawa perdagangan yang untung. Jadi kalau orang itu jujur dagang usaha apapun, kalau jujur itu membawa keberuntungan yang luar biasa. Nah, itu. Jadi modalnya adalah jujur. Walaupun secara zahirnya pacangan, kalau berdusta itu kan pacangan ganal hujungannya, kan banyak hujungannya, padahal menjadi rugi. Wala tuhlifu billahi 'alal bai'i wasyara'i wala tata'awwadz dzalika. Dan jangan engkau bersumpah dengan Allah atas menjual dan membeli, dan jangan engkau biasakan akan yang demikian itu. Jadi jangan dibiasakan kita itu bersumpah dengan nama Allah, berjualankah atau menukarkah. Jangan dibiasakan, ujar Sidin, bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Fa inna dunya bi asriha asgaru wa ahkaru min ayyuhlifa billahi alaiha ma'as sidqi fa kaifa ma'al kizbi. Jual beli itu adalah berhubungan dengan masalah dunia, ujur kada. Kita kan nukar barang itu berarti dunia, kita berjualan barang berarti dunia. Maka kata Imam Habib Abdullah Haddad, jangan dibiasakan kita itu bersumpah, walaupun bujur lah, walaupun bujur. Kenapa? Ujar Sidin, maka sesungguhnya dunia dengan kesenangannya dunia itu lebih kecil dan lebih hina daripada bahwasanya bersumpah dengan Allah atasnya tersebut beserta yang benar. Artinya kurang pantas. Kata Imam Habib Abdullah Haddad ini, kita ini kan masalah jual beli itu masalah dunia.
Jadi kada pantas kalau masalah dunia itu dibawa-bawa dengan sumpah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu bujur. Sumpahnya tuh bujur, cuma kurang bagus, ujar Sidin. Bersumpah-sumpah misalkan, demi Allah, itu pang sudah harganya. Oh iya ya kan. Itu sudah modalnya. Kan sebagian orang tuh ada yang bersumpah-sumpah ya Allah dengan nama Allah. Walaupun itu bujur, kata Imam Habib Abdul Haddad, kurang pantas juga, kurang bagus juga. Lah, kenapa? Dunia dan kesenangan atau kebagusannya dunia itu lebih kecil, lebih hina dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibawa-bawa nama Allah itu dengan sesuatu yang nilainya hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pakaipa ma'al kidzibi, maka bagaimana kalau inya bersumpah itu disertai dengan dusta? Apa? Kayak apa? Yang bersumpah bujur aja kurang bagus lah, karena di situ mengandung sumpahnya itu untuk dunia, itu yang bujur. Apalagi yang ada bujur, yang dusta, bersumpah-sumpah, yang penting dia jualannya laris manis. Nah, ini kada baik nang kayak itu lah. Wala hadata ilal aiman, ujar Imam Habib Abdul Haddad, kada ada hajatnya kita kepada sumpah itu, kada ada hajat. Artinya kada perlu. Kalau masalah jual beli itu kada perlu kita pakai sumpah-sumpah dengan menyebut nama Allah, kada perlu. Amun orang manukari alhamdulillah, iya kalau. Amun orang menjuali kita terima, kada usah kada sumpah-sumpah. Jadi kada ada hajat, ujar Imam Haddad. Ujar Habibullah untuk bersumpah-sumpah itu ada hajat. Lah. Wa fil hadis innallaha yaqbudul al-bayya' al-hallaf. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu murka. Arti murka itu kada katuju Allah taala itu. Kada senang. Kayak apa kalau Allah taala kada senang? Kalau Allah taala murka, kalau Allah taala kada katuju, artinya orang itu jauh daripada rahmatnya Allah taala. Orang itu jauh lawan Allah taala. Itu tanda Allah murka. Sungguhnya Allah murka akan jual beli yang bersumpah. Allah kada katuju kalau orang itu berjualan, berdagang, dibawa-bawa sumpah nama Allah, Allah kada katuju. Walaupun jualannya itu sah ajalah, tapi Allah kada katuju. Kenapa? Karena inya jual beli dengan bersumpah membawa namanya Allah. Jadi Allah taala murka, Allah taala sarik, Allah taala kada katuju. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam, al yaminu mumfikatul lisal'ati mumhikatul lil barakati wal kasabi. Dan telah bersabda pula atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersabda juga, ujar Rasulullah, bermula bersumpah yang bernapakah bagi barang atau transaksi bagi barang, bersumpah-sumpah inya nih. Yaitu ujar Rasulullah menghapus bagi keberkahan dan menghapus daripada keberkahan usaha. Nah itu.
Jadi orang itu misalkan bertukar barang lah, menapakahkan barang atau transaksi barang, tapi katuju bersumpah-sumpah dengan nama Allah, ini menghilangkan keberkahan ujar Rasulullah, menghilangkan berkah daripada usaha. Kita tuh kan kalau anak berusaha tuh kayak apa sekira berkah ya, kalau itu kalau yang dicari ya, kalau lah kadang-kadang dihitung-hitung ganal ujungannya, tapi berkahnya kada ya, kalau kada terasa habis ya. Nah itu berarti berkahnya kada ada, walaupun ujungannya sedikit tapi berkahnya ada. Itu yang dicari. Barangnya sing banyakan, misalkan barangnya banyak, otomatis bila barangnya banyak itu ujungannya banyak, tapi dihitung-hitung rugi modelnya tuh, atau kadeda lalu, maksudnya mungkin kadeda apa ngerugi kayak pas-pasan kayak itu. Nah ya kalau paling pas makan minum itu aja ya, kalau kadeda kelihatannya ini orang ini paribahasanya bisa juga membantu orang, apakahnya termasuk orang bisa pemurah membantu. Nah ini kan kelihatan ya, kalau nah itu berberkah berarti orangnya. Kenapa arti berkah itu apa garang? Artinya orang yang berberkah itu bisa saja harta, kalau berkah harta itulah hartanya bertambah, dan hartanya itu digunakannya untuk nilainya akhirat. Itu berkah itu ya, kalau hartanya bertambah, duitnya bertambah, dan juga tujuannya gasan, kebanyakannya gasan akhirat, itu berkah ngarannya. Ada juga misalkan hartanya banyak ya, kalau duitnya banyak tapi kada digunakan gasan akhirat, berarti kurang berkah ya. Kalau walhasil keberkahan itu adalah nilainya gasan akhirat. Nah jadi orang yang bertransaksi atau menapakahkan barang dengan cara bersumpah-sumpah, nah itu menghapus keberkahan dan menghapus daripada berkah usaha lah, usahanya yang ada berkah itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, at-tizaru yuhsyaruna yaumal qiyamah fujjaran illa manittaqa wa barra wa sadaqa. Ujar Rasulullah, bermula pedagang bisnis sama aja juga dihalau pada hari kiamat hal keadaannya fasik. Arti fasik itu bisa dikatakan orang yang berdosa iya, kalau jadi pedagang-pedagang tuh kena dihalau pada hari kiamat orangnya berdosa, apa orang yang fasik, orang yang berdosa kepada Allah Ta'ala, orang yang jahat, illa kecuali berarti ada aja nang pedagang termasuk orang yang baik. Siapa? Manit toko, orang yang takwa dan baik dan benar. Jadi pedagang yang takwa, pedagang yang baik, pedagang yang benar, maka berarti orang itu nantinya pada hari kiamat menjadi dihalau menjadi orang yang orang baik. Tapi kalau nya pedagang berdusta misalkan lah, berdusta dagangannya, terus pulang apa pedagangnya sembarangan, kadida sifat takwanya kepada Allah, terus berdagang inya itu kadida sifat baiknya lawan orang, kadida sifat, kan pedagang tuh perlu sifat baik. Apa sifat baik itu? Jaka paribahasanya kan kadang-kadang pedagang itulah ibaratnya 100-200 tuh nya baik abariakan kan, itu termasuk baik ya Allah.
Iyalah, misalkan 100, kalau inya bertukar banyak lah. Tapi mau bertukar sedikit 100 200 juga ujungannya diberiakan pulang ujarnya. Misalnya kadang-kadang orang sebagian pedagang tuh kalau sedikitnya bertukar banyak ada anunya apa? Potongannya sedikit. Nah, itu salah satu berbuat baik. Kalau inya nang ditukar tuh banyak, tapi mau ditukar sedikit ujungannya sedikit juga ya, kalau beda juga ngarannya ya. Kalau ala kulihal artinya seorang pedagang yang mana sifatnya takwa, sifatnya baik, sifatnya benar, maka pada hari kiamat dihalau orang itu termasuk orang-orang yang baik. Tapi kalau pedagang yang sifatnya kada takwa, kada baik, kada sifat benar, artinya pendusta, maka dihalau pada hari kiamat termasuk orang-orang yang fasik. Nauzubillah min dzalik. Wahdhar kullal hadhari minal ghasyi wal khada'i wat talbis wa kitmani uyubil mabi'i fa inna dzalika muharramun syadidut tahrim wa kad yabsudu bihil al-bai'u min aslihi wa kad marra sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yabi'u ta'aman fa adkhala yadahu bihi famassat asabi'ahu balalan faqala ya sahibat amma hadha faqala asabathu as-sama' yani al-matara faqala alaihi salatu wassalam halla ja'altahu zahiran hatta yarahu an-nas man ghashana falaysa minna wa fi riwayatin annahu ra'a dakhil at-ta'am ta'aman radi'an faqala li sahibihi halla bi'ta hadha ala haddatihi wa hadha ala haddatihi man ghashal muslimina falaysa minhum. Dan kata Imam Habib Abdullah Haddad, dan takuti akan tiap-tiap yang takuti benar Uzidin apa daripada menipu, wal khada wat talbis, tipu dan menipu daya, dan yang menyerupainya. Jadi hati-hati jangan sampai menipu, ujar Sidin, dan menyembunyikan aib yang dijual. Kalau inya berjualan ada aibnya, kada dipadahinya, itu jangan. Kalau ada aib itu bepadeh, jujur ngarannya. Kalau ada aibnya bepadeh, jangan bakarina. Yang aibnya di bawah, yang bagusnya dia di atas, itu bakarina ngarannya. Kecualinya bepadah, inilah tuh di bawah tak ada penang pindah kada baik gitu. Nah, itu sifat jujur ngarannya. Makanya kan Imam Haddad hati-hati ujar Sidin. Salah satunya menyembunyikan aib atau menipu. Pokoknya dengan niat tujuannya menipu itu hati-hati kata Imam Haddad. Dan terkadang rusak dengan dia jual beli daripada asalnya. Jadi kadang-kadang gara-gara itu tadi itu bisa rusak tuh jual belinya, artinya kada sah itu. Kenapa? Karena ada aib. Lah, karena menipu lalu kada sah. Dan sungguh telah lewat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seorang laki-laki yang menjual ia akan makanan. Jadi Nabi ini melalui ada seorang laki-laki berjualan makanan. Ya berjualan wadai kah ngapakah lah. Maka memasukkan ia laki-laki akan tangannya pada makanan tersebut. Maka inya menyentuh akan jarinya akan yang basah. Modelnya kayak gini. Sejenis makanan ini bisa aja sayur kalah. Pokoknya ini kalau di sini makanan, dibasahinya, dibasahi,
dimasukkan tangan yang dibasahi itu ke makanan tersebut. Lalu ujar Nabi, faqala, maka bersabda Nabi, wahai orang yang berjualan makanan, apa ini? Apa nih? Maka ujarnya, artinya kenapa nih basah nih? Ayo bahasa kita. Ujarnya mengenai akan dia oleh langit. Maksudnya apa? Artinya hujan. Karena hujan ujarnya. Bapadah karena hujan. Maka bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Halla ya Nabi, jauh. Engkau jadikan akan zahirnya sehingga melihat akan dia oleh manusia." Artinya ketika ada bujur hujan Nabi. Bapadah karena hujan padahal kada. Ini artinya apa? Kalau contoh di sini artinya orang ini berdusta. Berdusta. Jika ibaratnya tuh dibasahi sayuran kenapa? Sekira seger, kan jujur ngarannya. Ada ini kenapa jurang basah? Hujan tadi. Ajarnya. Nah itu. Karena pasti kalau orang jual beli nang kayak itu, kalau niatnya baik pasti jujur, itu kan? Kalau niat baik pasti jujur. Tapi kalau niatnya kada baik, itu bisa berdusta toh. Kalau niat kada baik bisa bedus. Nih contohnya. Contohnya Nabi melihat seorang laki-laki yang berjualan makanan, terus makanannya itu dibasahi. Ketika Nabi batakun, ujarnya karena hujan. Padahal ujar Nabi orang ada aja melihat. Karena hujan itu cuma ikam yang membasahinya, ujar Nabi. Nah ini, maka ujar Nabi, maka bersabda ujar Nabi, siapa-siapa menipu ia akan kami, balaisa minna, maka orang itu kada termasuk golongan kami. Jadi kalau orang itu aja Nabi gawinnya menipu aja, mendustai aja, maka kada termasuk golongan kami. Maksud golongan kami itu siapa? Golongannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini kada termasuk jamaah Rasulullah, kalau kita ini kada termasuk golongannya Rasulullah, umat siapa lagi kita? Umat siapa lagi kita? Ya kalau siapa lagi yang akan memberi syafaat lawan kita? Walhasil artinya kalau orang itu menipu, maka kada termasuk golongannya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada riwayat yang lain, ada juga riwayat yang lain, sesungguhnya melihat ya Rasulullah dakhilat ta'am, melihat ia akan memasukkan makanan yang rusak. Riwayat yang lain, kalau tadi kan dibasahi, ada ini makanan, apakah makanan itu? Dicampurnya lawan makanan yang kada baik. Lalu Rasulullah melihat, apa nih ya Rasulullah? Soalnya kalau yang kada baik, bapak dah kada baik, ya kalau yang baik pada yang baik. Maka bersabda ia Nabi bagi sahabatnya, halla ya Nabi, jauh sekali ya Nabi, engkau menjual ini atas batasnya, dan ini atas batasnya. Oh ini nang kada luar sah lagi, ya kalau ini masih luar saja, ada batasnya ujar Nabi. Lah, artinya jangan menjual itu ada di situ mengandung tipu daya, menipu orang. Seharusnya makanan yang kada baik jangan dikumpulkan lawan yang baik. Oh ini kada baik, oh ini baik. Jadi halla bi'ta hadza ala haddatihi wa hadza ala haddati. Artinya engkau ini menjual atas batasnya dan ini pun ada batas juga. Ya bahasa kita ada tanggalnya, ya kalau lah tanggalnya sudah habis jangan dijual lagi. Ya kan? Ada batasnya ujar Nabi. Mau menjual aja bapak dah ini Pak, anu sudah nih menikah manuhari itu, ya kalau lah. Man ghasal muslimin falaisa minhum, ujar Nabi. Siapa-siapa yang menipu akan orang Islam, maka tidaklah ia termasuk daripada golongan mereka orang Islam. Mau ada golongan orang Islam, golongan mana lagi ya kalau lah.
Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.